Hai Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah pertandingan yang sangat menarik dari Temur Rajabov, pecatur Azerbaijan, melawan Sergei Karyakin dari Rusia di Prancis tahun 2006. Bermain sebagai putih, Rajabov mengawali permainan dengan ketinggalan 2 pion. Sebagai kompensasi, Rajabov mengisolasi Menteri Karyakin di sayap menteri dan kemudian balik memporak-porandakan pertahanan Raja Hitam. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat bagaimana permainannya. Bermain sebagai putih, Temur Rajabov memulai dengan E4 dan langsung dibalas Sergei Karyakin yang memegang hitam C5 pertahanan Sisilia. Rajabov kuda F3, Karyakin D6, D4, C kali D4. Rajabov membalas kuda kali D4 dan dibalas Karyakin kuda F6 menyerang pion. Di backup kuda A6, gajah G5. Temur Rajabov adalah salah satu grandmaster yang gemar akan varian kuno ini. Kemudian Karyakin E6 membuka lajur pengembangan gajah dan untuk menghindari pion ganda di lajur F, Rajabov memainkan langkah yang sangat agresif F4. Direspon Karyakin, Menteri ke B6 menyerang pion B2 dan juga menekan pertahanan hitam dengan memanfaatkan diagonal yang setengah terbuka B7 G1 yang terbuka dan melemah akibat langkah putih F4. Putih merespon Menteri D2. Putih sengaja melepas pion B2. Langsung saja pion B2 ini diambil hitam dan mengancam benteng. Benteng ke B1 balik mengancam. Menteri mundur ke A3. Putih telah memancing Menteri hitam ini di sayap menteri serta mengisolasinya, membuat Menteri hitam terpinggirkan dan jauh dari pusat pertempuran. Selanjutnya putih akan membuat aksi di pusat dan sayap raja. Rajabov segera melakukan aksi di pusat dengan E5. Awal dari aksi Rajabov di pusat dan selanjutnya di sayap raja menyerang kuda. Dibalas D kali E5 dan F kali E5. Kuda mundur, kuda ke E4, sentralisasi kuda dan mengontrol petak lemah D6 dan F6 kelak. Kemudian Karyakin melakukan pengusiran gajah dengan H6. Gajah mundur dan Menteri kali A2 mencoba mengusik keberadaan benteng yang menguasai lajur setengah terbuka B. Benteng ke tengah dan Menteri ke B2. Karyakin mengancam gajah B4 dan mau tak mau putih harus menutup dengan pion dan mengakibatkan pertukaran menteri. Oleh karena itu, Rajabov berusaha menghindari pertukaran menteri dengan Menteri ke E3. Sekarang bila hitam memainkan gajah B4 dapat ditutup dengan C3. Apabila terjadi pertukaran menteri, maka lebih cepat menuju ke permainan akhir dan menguntungkan bagi hitam karena unggul 2 pion. Karyakin melanjutkan dengan gajah ke C5 melakukan pin, dibalas gajah E2 persiapan rokade, kuda C6 menambah tekanan ke kuda putih. Hitam menekan sebanyak 3 kali, sedangkan putih hanya membela sebanyak 2 kali. Oleh karena itu putih memainkan C3 menambah pembelaan. Menteri ke A3 dan rokade pendek. Langkah ini adalah langkah yang sangat kuat bagi putih. Langkah rokade putih ini dihitung satu tempo, tapi mempunyai 2 keuntungan. Yang pertama, rajanya menjadi sangat aman. Yang kedua, benteng pasif menjadi benteng aktif yang sangat berbahaya yang menguasai lajur setengah terbuka F. Hitam juga melanjutkan rokade. Hitam tidak menunjukkan rasa takut, atau mungkin dia merasakan perlunya memasuki permainan komplikasi, sebab kalau tidak dia akan sulit mengembangkan perwiranya. Putih dihadapkan pada situasi yang sangat sederhana, jadi langkah selanjutnya adalah sebenarnya satu-satunya langkah dan sangat mudah untuk memutuskan. Dia telah mengorbankan pion dan segala sesuatu yang harus dilakukannya dengan struktur pionnya. Dia tidak punya cara mudah untuk membawanya lebih banyak perwira ke dalam serangan. Bagaimana langkah selanjutnya putih untuk mengimbangi kekalahan pionnya dengan jalan yang pintas? Ya, putih melanjutkan dengan pengorbanan kuda ke F6, sekak. Tanpa pengorbanan kuda ini, tampaknya tidak mungkin putih dapat mengimbangi kekalahan pionnya.
Pengorbanan kuda ini telah mengembangkan serangan bagi putih secara cepat. Dengan sebelumnya kalah pion, putih harus menghindari permainan ending yang dapat menguntungkan hitam. Pengorbanan kuda ini telah merusak struktur pion pelindung Raja Hitam. Oke, di sini ada beberapa alternatif respon dari hitam. Di antaranya pion G7 atau Raja ke H8. Mari kita analisa satu persatu. Bagaimana jika hitam memakan kuda ini? Maka E kali F6 dengan ancaman menteri pukul pion H6. Apabila Raja H7, maka gajah D3 skak dan putih menang karena setelah raja mundur kembali, menteri putih pukul pion H6. Bagaimana jika raja ke H8? Maka menteri ke-4 mengancam mat di H7. Kuda pukul kuda dan E kali F6, G6, gajah F2. Untuk selanjutnya putih dapat memainkan benteng ke D3, H3, lalu gajah ke E3 dan menteri ke H4. Hitam akan sangat sulit mempertahankan pion lemah H6. Semua bermula dari pengorbanan kuda di F6 yang telah mengalihkan pion G7 dalam melakukan pembelaan terhadap pion H6. Jadi beberapa langkah alternatif ini sangat tidak bagus untuk hitam. Oleh karena itu di partai aslinya Karyakin melangkah dengan kuda pukul kuda, tidak mau mengambil keuntungan dengan makan dengan pion. Dibalas gajah pukul kuda. Sekali lagi putih menawarkan hitam untuk menang satu perwira. Kuda kali D4. Penangkapan kuda pukul kuda ini sepertinya bukan sesuatu yang urgent. Kuda putih di D4 sebenarnya tidak berbahaya bagi hitam, tetapi kuda hitam C6 akan lebih berguna apabila untuk sayap rajanya. Misalnya bermanuver ke E7 untuk selanjutnya ke G6. Oke, kita lanjutkan. Putih merespon dengan benteng kali D4, dipukul balik dengan gajah, balik dipukul menteri. Akhirnya hitam menerima pengorbanan perwira dari putih, G kali F6. Ya, pion G makan perwira putih. Ini jelas membuat struktur pion rogada hitam menjadi berantakan dan rusak. Ya, pion H6 menjadi lemah tanpa ikatan rantai pion seperti sebelumnya yang berikatan dengan pion G7. E kali F6, Raja Pov mengancam menteri G4, selanjutnya ke G7. Segera dicegah hitam dengan menteri K5 dengan maksud memblokir di petak G5. Tapi lagi-lagi Raja Pov bermain cerdik dan tidak terburu-buru. H4 mencegah hitam memainkan menteri ke G5. Raja H7 memberi kesempatan benteng hitam melakukan pembelaan ke G8, tapi putih tetap tidak memberikan kesempatan buat hitam. Gajah D3 skak. Di sini bila raja ke G8 akan direspon putih ke G4 dan hitam kalah. Apabila raja ke H8, maka menteri ke E4 ancaman mat di H7. Maka jalan satu-satunya yaitu ditutup dengan menteri. Hitam kehilangan menteri, sehingga di partai aslinya hitam tetap mengorbankan menterinya di F5. Mengorbankan menteri lebih awal karena merasa tidak ada pembelaan lagi selain dengan menterinya. Benteng E1, menteri hitam sudah di tangan karena sudah dipaku oleh gajah. Raja Pov tidak terburu-buru memukul, tapi memainkan bentengnya untuk persiapan ke petak E5. Benteng G8 melakukan pembelaan dengan memperkuat lajur G. Raja H2, A5, tidak ada harapan dan langkah baik bagi hitam selain membuat langkah menunggu. Raja Pov melanjutkan G4, mengancam menteri. Menteri pukul gajah. Langkah terpaksa menteri hitam daripada dipukul dengan pion putih. Menteri kali D3 skak. Raja H8, menteri E5, persiapan manuver ke H5. Benteng kali G4, benteng H5, di backup dengan benteng ke G6, menteri D8 skak. Putih memanfaatkan kelemahan hitam di baris belakang akibat perkembangan perwiranya yang terbelakang. Benteng A8 tidak ada daya kekuatan di baris ke-8 akibat tertutup gajah yang mungkin lupa tidak dikembangkan. Raja H7, menteri E7 mengancam pion F7. Dan sampai di sini Karyakin atau hitam menyerah karena tidak ada harapan untuk pertahanannya.
masih bisa pertarungan lebih panjang lagi, misalnya dengan Raja G8, Menteri E8 skak, Raja H7, Menteri kali F7 skak, Raja H8, benteng kali H6 skak, dipukul dengan benteng, dan Menteri G7 skak mat. Oke, demikianlah partai antara Teimour Radjabov melawan Sergei Karyakin di Prancis tahun 2006 ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Oke, sekarang kita tampilkan kunci jawaban problem catur 3 langkah mat. Video yang kemarin, kunci jawabannya adalah Menteri ke-5. Bila hitam A3, maka Raja ke D3, Raja B1, dan Menteri ke E1 skak mat. Apabila benteng ke B4, maka Raja C2 skak, ditutup dengan benteng, dan balik dipukul Menteri skak mat. Apabila benteng ke G2, maka cukup singkat dengan 2 langkah dengan Menteri ke E1 skak mat. Dan sekarang kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dianalisa. Jawaban problemnya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.